Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Rio. Kali ini materi belajar bareng Rio yang akan kita bahas adalah sistem persamaan linear. Untuk peta konsepnya sendiri, sistem persamaan linear ada dua, yaitu dua variabel dan tiga variabel. Nanti akan saya buat dua pembahasan. Di dalam sistem persamaan linear, untuk menyelesaikannya dapat menggunakan metode eliminasi atau dengan menghilangkan satu persatu variabelnya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan substitusi. Metode substitusi yaitu dengan memasukkan nilai dari variabel. Sedangkan campuran merupakan perpaduan antara metode eliminasi dengan metode substitusi. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear sendiri merupakan gabungan dari dua atau lebih persamaan linear. Sedangkan sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat dengan SPLDV adalah sistem persamaan linear yang terdiri atas dua variabel. Untuk bentuk umumnya sendiri di sini dapat dituliskan yaitu A1X plus B1Y sama dengan C1. Yang kedua untuk persamaan keduanya A2X plus B2Y sama dengan C2 dengan aturan A1 kemudian A2 B1 B2, C1, dan C2 merupakan elemen bilangan real. Selanjutnya kita langsung masuk ke penjelasan dari metode eliminasi. Metode eliminasi sendiri merupakan suatu cara dengan menghilangkan salah satu variabel untuk mencari variabel lainnya dengan menjumlahkan atau mengurangkannya. Untuk prinsip dari metode eliminasi yang pertama, koefisien dari variabel yang akan dihilangkan harus sama dengan cara dikalikan dengan bilangan tertentu. Kemudian yang kedua, yaitu jika variabel yang akan dihilangkan bertanda sama, maka dikurangi dan sebaliknya. Kita langsung masuk ke contoh dari penerapan metode eliminasi. Di sini untuk contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan. Yang pertama 3x min 2y sama dengan 11, kemudian min 4x plus 3y sama dengan min 2. Karena kita mau menggunakan metode eliminasi, maka kita perlu menyamakan salah satu variabelnya agar bisa kita hilangkan. Langkah pertama, misalkan kita mau menghilangkan variabel x atau mengeliminasi variabel x. Karena kita mau menggunakan metode eliminasi, maka kita perlu menghilangkan salah satu variabel dari persamaan tersebut. Di sini terdapat dua persamaan, yaitu ada 3x min 2y sama dengan 11, kemudian persamaan kedua ada min 4x plus 3y sama dengan min 2. Karena kita mau menghilangkan atau mengeliminasi variabel x, maka kita perlu menyamakan nilai dari variabel x. Di sini pada persamaan pertama variabel x mempunyai nilai 3x, sedangkan persamaan kedua mempunyai nilai min 4x. Maka kita cari nilai variabel x sama. Kita ambil angka 12, maka 3 dikali berapa supaya hasilnya 12, maka kita kalikan dengan 4. Kemudian pada persamaan kedua 4 kali berapa supaya jadi 12, maka kita perlu mengalikannya dengan 3. Kemudian tinggal kita kalikan, maka 3x dikali 4 hasilnya adalah 12x, kemudian min 2y dikali 4 hasilnya adalah min 8y, kemudian 11 dikali 4 hasilnya adalah 44. Kemudian pada persamaan kedua, min 4x dikali 3 hasilnya adalah min 12x, kemudian plus 3y dikali 3 hasilnya adalah plus 9y. Kemudian min 2 dikali 3 hasilnya adalah min 6. Selanjutnya kita lihat pada variabel x. Pada variabel x di sini ada dua muatan atau ada dua tanda, yaitu positif dan negatif. Karena di sini ada dua tanda positif dan negatif, maka lambang operasinya adalah lambang operasi yang kita gunakan yaitu penjumlahkan. Tapi kalau misalkan dari variabel yang mau kita eliminasi dia mempunyai muatan atau bernilai positif semua, maka bentuk operasinya kita gunakan yaitu bentuk pengurangan atau sebaliknya. Karena di sini ada positif negatif, maka bentuk operasinya yang kita gunakan adalah bentuk penjumlahan. Kemudian tinggal kita jumlahkan 12x plus min 12x. 12x plus min 12x artinya sama dengan 12x min 12x. Maka
12 min 12 habis atau 0, maka dapat kita coret. Kemudian min 8y plus 9y. Min 8y plus 9y hasilnya adalah 1y atau dapat kita tuliskan y. Kemudian sama dengan 44 plus min 6 atau sama halnya 44 min 6, yaitu 38. Maka sudah kita dapatkan untuk variabel y, yaitu y sama dengan 38. Selanjutnya kita cari nilai x dengan cara mengeliminasi variabel y. Dapat kita tuliskan di sini. Persamaannya kita tuliskan kembali, yaitu 3x min 2y sama dengan 11 min 4x plus 3y sama dengan min 2. Di sini eliminasi variabel y. Lakukan cara seperti sebelumnya. Kalau kita mau menghilangkan suatu variabel, maka kita perlu menyamakan nilai dari variabel tersebut. Di sini kita mau mengeliminasi variabel y, maka kita perlu menyamakan nilai dari variabel y. Di sini untuk persamaan pertama, nilai y dia punya nilai min 2y. Kemudian persamaan kedua mempunyai nilai 3y. Maka kita samakan nilainya menjadi 6. Maka untuk persamaan pertama kita perlu mengalikannya dengan 3. Kemudian persamaan kedua kita perlu mengalikannya dengan 2. Kemudian tinggal kita kalikan dari depan. Dari persamaan 1, 3x kali 3 hasilnya adalah 9x. Kemudian min 2y dikali 3 hasilnya adalah min 6y. Kemudian 11 dikali 3 hasilnya adalah 33. 11 dikali 3 hasilnya adalah 33. Selanjutnya persamaan yang kedua, min 4x kali 2 hasilnya adalah min 8x. Kemudian 3y dikali 2 hasilnya adalah plus 6y. Kemudian min 2 dikali 2 hasilnya adalah min 4. Perlu kita lihat di sini pada variabel y, dia bermuatan positif dan negatif, maka lambang operasi yang kita gunakan adalah penjumlahan. Tinggal kita jumlahkan. Untuk 9x ditambah min 8x atau sama dengan 9x min 8x, yaitu 1x atau kita dapatkan x. Kemudian min 6y plus 6y atau sama halnya min 6 plus 6, maka habis atau bernilai 0 dapat kita coret seperti ini. Selanjutnya 33 plus min 4 atau sama halnya 33 min 4, hasilnya adalah 29. Maka untuk HP-nya didapatkan, yaitu untuk variabel x dan y didapatkan untuk nilai x 29 dan y-nya 38. Itu contoh dari penggunaan metode eliminasi pada sistem persamaan linear dua variabel. Selanjutnya, metode substitusi. Substitusi sendiri merupakan mengganti atau menyatakan salah satu variabel dengan variabel lainnya. Misal di sini contoh soalnya untuk metode substitusi. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 3x min 2y sama dengan 11 dan min 4x plus 3y sama dengan min 2. Langkah pertama yaitu kita ambil salah satu persamaan tersebut, kita pilih salah satu. Misalkan kita ambil persamaan yang pertama, yaitu 3x min 2y sama dengan 11. Kita nyatakan salah satu variabelnya terlebih dahulu, variabel x atau variabel y. Misal kita tentukan variabel x, maka untuk variabel yang lainnya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Misalkan untuk 3x sama dengan 11 plus 2y, karena pada ruas sebelah kiri nilai y bernilai negatif, pindah ruas kanan menjadi positif. Kemudian untuk nilai x sama dengan 11 plus 2y dibagi dengan 3, maka didapatkan nilai dari variabel x pada persamaan pertama, yaitu untuk x sama dengan 11 plus 2y dibagi dengan 3. Selanjutnya, karena variabel x sudah diketahui, selanjutnya tinggal kita substitusikan atau kita masukkan nilai dari variabel x ke persamaan lainnya. Karena tadi kita mencari variabel x dengan menggunakan persamaan 1, maka selanjutnya kita memasukkan variabel x ke persamaan 2. Maka untuk persamaan 2-nya yaitu min 4x plus 3y sama dengan min 2. Maka untuk variabel x-nya kita masukkan dengan nilai 11 plus 2y dibagi 3. Maka min 4 dalam kurung 11 plus 2y
dibagi 3, kemudian ditambah 3Y sama dengan min 2. Kemudian selanjutnya, karena di sini ada nilai penyebutnya, maka untuk mempermudahnya kita bisa menghilangkan penyebutnya dengan cara mengalihkan dengan suatu bilangan yang mana bilangan tersebut bisa dibagi dengan penyebutnya. Misal di sini penyebutnya bernilai 3, maka kita ambil angka 3 sebagai pengalinya. Maka untuk setiap ruasnya, baik ruas kiri ataupun ruas kanan, kita kalikan 3 semuanya. Maka didapatkan itu setelah kita kalikan 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1, maka didapat min 4 dikali dengan 11 plus 2Y, kemudian 3Y dikali dengan 3 didapatkan nilai plus 9Y, kemudian min 2 dikali 3 hasilnya adalah min 6. Nah selanjutnya kita kalikan angka yang ada dalam tanda kurung, yaitu min 4 dikali 11 didapatkan nilai min 44, kemudian min 4 dikali 2Y hasilnya adalah min 8Y ditambah 9Y, kemudian sama dengan min 6. Selanjutnya kemudian di sini ada variabel Y, bisa kita operasikan di sini untuk min 8Y plus 9Y hasilnya adalah plus atau positif Y atau 1Y. Dapat kita tuliskan nilai Y seperti ini, sama dengan min 6. Kemudian angka min 44 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif 44. Maka untuk Y-nya didapatkan nilai positif 38. Di sini untuk nilai dari variabel Y sudah kita ketahui, yaitu nilainya 38. Selanjutnya dari nilai Y ini, karena nilai Y sudah diketahui 38, selanjutnya kita cari untuk nilai dari variabel X, yang mana untuk variabel X tadi sudah kita dapatkan, yaitu 11 plus 2Y dibagi dengan 3. Karena nilai variabel Y sudah kita dapatkan, maka tinggal kita cari nilai X-nya dengan cara memasukkan nilai Y ke dalam persamaan dari X sama dengan 11 plus 2Y dibagi 3. Maka untuk Y-nya kita masukkan plus ditambah 2. Y-nya kita ganti dengan angka 38, kemudian dibagi dengan 3. Kemudian 11 ditambah 2 dikali 38 hasilnya adalah 76, kemudian dibagi dengan 3, maka 87 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 29. Kemudian tinggal kita nyatakan ke dalam himpunan penyelesaian. Maka untuk HP-nya didapatkan untuk nilai X dan Y menggunakan metode substitusi, didapatkan untuk nilai X-nya 29 dan Y-nya 38. Itu cara menggunakan metode substitusi ke dalam sistem persamaan linear dua variabel. Selanjutnya metode yang ketiga adalah metode campuran atau disebut juga dengan metode gabungan, yang mana di dalam metode gabungan ini kita menggunakan perpaduan antara metode eliminasi dengan metode substitusi, yang mana untuk yang pertama kali kita lakukan adalah mengeliminasi variabelnya. Misalkan di sini ada variabel X dan variabel Y, maka kita eliminasi salah satu variabelnya. Kemudian setelah diketahui salah satu variabelnya, tinggal kita substitusikan ke persamaan lainnya atau kita masukkan nilai variabel yang sudah diketahui. Nah, langsung saja untuk contoh soal dari metode campuran atau gabungan. Di sini ada contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 3x min 2y sama dengan 11 dan min 4x plus 3y sama dengan 2. Maka langkah pertama kita lakukan eliminasi atau kita menggunakan metode eliminasi. Kita eliminasi salah satu variabelnya. Misalkan di sini kita tuliskan dulu, karena kita mau menggunakan metode eliminasi, maka kita perlu mengeliminasi salah satu variabelnya. Misal di sini kita mau mengeliminasi variabel x. Karena kita mau mengeliminasi variabel X, misal di sini 3X min 2Y sama dengan 11, kemudian min 4X plus 3Y sama dengan min 2. Karena kita mau mengeliminasi variabel X, maka kita perlu menyamakan nilai dari variabel X agar ketika dioperasikan bernilai 0. Di sini untuk persamaan 1 pada variabel X, dia punya nilai 3X, kemudian pada persamaan 2
untuk nilai dari variabel X punya nilai min 4X. Misal kita mau menyamakannya menjadi angka 12, maka untuk persamaan pertama untuk nilai 3X supaya menjadi 12, maka kita perlu mengalihkannya dengan angka 4. Maka untuk persamaan 1 kita kalikan dengan 4. Kemudian pada persamaan 2 untuk nilai X punya nilai min 4X supaya jadi 12, maka kita perlu mengalihkannya dengan 3. Maka untuk persamaan 2 kita kalikan dengan angka 3. Kemudian tinggal kita kalikan untuk persamaan 1, 3X dikali 4 hasilnya adalah 12X. Kemudian min 2Y dikali 4 hasilnya adalah min 8Y. Kemudian 11 dikali 4 hasilnya adalah 44. Kemudian untuk persamaan 2-nya, min 4X dikali 3 hasilnya adalah min 12X. Kemudian 3Y dikali 3 hasilnya adalah positif 9Y. Kemudian min 2 dikali 3 hasilnya adalah 6 atau min 6. Kemudian tinggal kita operasikan. Untuk menentukan bentuk operasinya, kita lihat variabel yang akan dieliminasi. Di sini pada variabel X yang akan kita eliminasi ada dua muatan, yaitu positif dan negatif. Karena di sini ada perbedaan muatan, maka untuk bentuk operasinya kita ambil bentuk penjumlahan agar nilai dari variabel yang mau kita eliminasi bernilai 0. Maka selanjutnya tinggal kita operasikan untuk variabel X. Di sini 12X plus min 12X, atau artinya 12X min 12X, maka hasilnya adalah 0. Maka dapat kita coret untuk variabel X. Selanjutnya untuk variabel Y, di sini dia atau variabel Y punya nilai min 8Y plus 9Y, maka hasilnya adalah positif 1Y, atau kita dapat tuliskan positif Y seperti ini, sama dengan 44 min 6 atau 44 plus min 6, atau sama halnya 44 min 6, hasilnya adalah 38. Maka di sini sudah kita dapatkan untuk variabel Y. Untuk variabel Y sudah kita dapatkan, yaitu punya nilai 38. Maka selanjutnya, kalau tadi sudah kita gunakan metode eliminasi, selanjutnya tinggal kita gunakan substitusi, yaitu tinggal kita masukkan, karena kita sudah dapatkan nilai variabel Y di sini punya nilai 38. Maka selanjutnya tinggal kita cari untuk variabel X-nya menggunakan metode substitusi. Kita pilih salah satu persamaannya, baik persamaan 1 atau persamaan 2, tinggal kita pilih salah satu saja. Misal kita gunakan persamaan 1. Untuk persamaan satunya di sini 3X min 2Y sama dengan 11. Maka tinggal kita ganti variabel Y dengan angka 38. Maka menjadi 3X min 2. Kemudian Y-nya kita ganti dengan 38 sama dengan 11. Maka 3X min 2 dikali 38 hasilnya adalah min 76 sama dengan 11. Maka 3X sama dengan 11, min 76 nya pindah ruas ke kanan jadi positif 76. Maka untuk 3X sama dengan 87. Maka untuk X sama dengan 87 dibagi dengan 3, maka hasilnya adalah 29. Maka variabel X di sini sudah kita dapatkan, yaitu 29. Maka selanjutnya tinggal kita nyatakan ke dalam himpunan penyelesaian. Maka untuk HP-nya sama dengan, untuk variabel X dan Y kita dapatkan untuk X-nya 29 dan Y-nya di sini kita dapatkan 38. Itu untuk penjelasan dari metode gabungan atau campuran, baik eliminasi ataupun substitusi. Sekian untuk penjelasan dari sistem persamaan linear dua variabel. Sampai ketemu di video selanjutnya di Belajar Bareng Rio. Terima kasih.